Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa maupun dosen selain bidang pendidikan dan penelitian. Jadi pengabdian tahun ini dilakukan di Nusa Penida. Hal ini disebabkan karena Nusa Penida merupakan salah satu segitiga emas yang sangat menarik bagi kunjungan wisatawan dan dapat menunjang perekonomian atau pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kelungkung. Nusa Penida juga memiliki potensi sumber daya pesisir yang sangat bagus, baik itu berupa terumbu karang, kemudian ada wisata bahari dan juga nelayan tradisional. Di samping itu yang paling menarik adalah bahwa Nusa Penida itu juga memiliki warisan budaya berupa pura-pura yang sangat unik. Sehingga hal ini sangat penting untuk dikembangkan sebagai wisata spiritual di Nusa Penida. Terkait dengan pengabdian kali ini, kami mengucapkan apresiasi kepada panitia karena sudah mengangkat tema yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu pengembangan wisata spiritual di Nusa Penida. Jadi tujuannya pengabdian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat di sekitarnya maupun kepada para dosen dan mahasiswa, sehingga dapat menunjang pengembangan pariwisata spiritual di Desa Nusa Penida. Pengabdian kepada masyarakat program Pascasarjana Universitas Warmadewa tahun 2022 dilaksanakan di Pura Penataran Pet dengan mengambil tema pengembangan wisata spiritual di Nusa Penida. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan melakukan 4 bentuk kegiatan. Kegiatan pertama adalah matur suksma atau melaksanakan persembahyangan di 4 pura di Nusa Penida, yaitu Pura Giri Putri, Pura Puncak Mundi, Pura Paluang, dan Pura Penataran Pet. Kedua adalah kegiatan fisik dalam bentuk penyerahan dana punya untuk pura, sumbangan tanaman hias untuk mendukung upacara, penyerahan alat-alat untuk kebersihan, dan pupuk untuk pengolahan sampah. Nah, kegiatan ketiga yang sangat penting adalah diskusi dan pendampingan dalam rangka pengembangan Pura Penataran Pet sebagai wisata spiritual. Nah, pada diskusi ini kami mengundang 2 narasumber setempat. Yang pertama adalah pengelola Pura Penataran Pet yang akan menyampaikan tentang tantangan Pura Penataran Pet sebagai daya tarik wisata spiritual. Yang kedua adalah pembicara dari manajer Asa Sati Hotel yang akan membicarakan tentang pengembangan wisata spiritual di Nusa Penida dari perspektif pelaku wisata. Nah, untuk melengkapi diskusi dan pendampingan ini, masing-masing program studi di program Pascasarjana menyampaikan pemikirannya. Yang pertama itu adalah dari MM, Magister Manajemen, dengan topik model pengelolaan wisata spiritual. Kemudian dari Magister Ilmu Hukum itu menyampaikan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku wisata spiritual di Nusa Penida. Kemudian dari MKN akan menyoroti tentang perjanjian hukum terhadap Pura Penataran Pet sebagai wisata spiritual. Kemudian dari MAP, Administrasi Publik, menyampaikan tentang model pelayanan publik yang baik dan kolaborasi dalam pengelolaan wisata spiritual. Nah, dari Magister Ilmu Linguistik akan menyampaikan tentang pentingnya informasi yang terdiri dari 3 bahasa trilingual, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Bali,
yang dipasang di depan pura agar wisatawan mentaati tata tertib dan etika dalam melaksanakan wisata spiritual. Kemudian dari MSP, Magister Sains Pertanian, itu akan memberikan cara pengelolaan sampah yang sebagai sisa-sisa dari upacara supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di satu sisi. Di sisi yang lain bisa menciptakan adanya green wisata tourism. Kemudian yang terakhir adalah dari program studi rekayasa infrastruktur, ini akan melakukan pemetaan dan pembuatan master plan tentang wisata spiritual di Pura Penataran Dalam Bed. Kegiatan keempat adalah melaksanakan kunjungan ke daya tarik wisata yang ada di Nusa Penida, khususnya di bagian timur seperti di Diamond Beach, kemudian di Atuk Beach, di Raja Lima, dan Rumah Pohon. Nah, ini sangat penting karena untuk memahami bagaimana sesungguhnya kondisi daya tarik wisata di Nusa Penida secara komprehensif, sehingga bisa ke depan direncanakan adanya pola-pola wisata yang terintegrasi dan menuju green ecotourism. Nah, jadi dengan demikian diharapkan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Nusa Penida bagaimana mengembangkan wisata spiritual di satu sisi dan bagaimana supaya warisan budaya yang dijadikan daya tarik wisata itu bisa tetap terjaga, lestari, dan memberikan manfaat secara lahir.